Baik, kita ulang ya. Saya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan hadir dalam coaching pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa dan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan coaching pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Carica. Saya sebagai fasilitator content creator batch keempat. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu pada kegiatan coaching pada malam hari ini. Pasti kalian pada nggak sabaran nih, siapa dan apa prestasi dari Kak Roy Ekanala. Sebelum itu akan saya sebutkan prestasi yang sudah dicapai oleh Kak Roy Ekanala. Kak Roy Ekanala adalah sebagai Ketua OSIS Bidang Keagamaan Mandua Solok Selatan 2 periode, Ketua Nasyid Mandua Solok Selatan 2 periode, Ketua Pramuka Mandua Solok Selatan 2 periode, Juara 3 Yel-Yel dan Pioneering Pramuka Penegak Kabupaten Solok Selatan, Perwakilan BMKT Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan, Top 15 Duta Dendre Kabupaten Solok Selatan, Ketua Media dan IT Gerakan Peduli Pendidikan Solok Selatan, Sekretaris 234 SCREK Kabupaten Sia Forum Studi Islam Forsip, FIP Universitas Negeri Padang, Departemen Hubungan Antar Lembaga Ikatan Mahasiswa Solok Selatan, Grand Finalis Putra Pariwisata Sumatera Barat, Top 10 Uda Duta Wisata Kabupaten Solok Selatan, Winner Duta Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Grand Finalis Duta Pariwisata Indonesia, Ketua Biro Majelis Perwakilan Mahasiswa, Keluarga dan Mahasiswa Universitas Negeri Padang, anggota Divisi Kaderisasi HMJ KTP FIKM Universitas Negeri Padang, dan Duta Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Wah, keren banget ya Kak Ekanala, udah banyak banget prestasi dan pengalaman yang telah dia capai nih. Boleh banget nih Kak Ekanala dipersilakan untuk memandu dalam pemateri pada malam hari ini. Dipersilakan Kak Ekanala. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ini manggilnya Kak siapa ya? Kak Nabila, Kak Carisa, atau Kak siapa ya? Boleh Kak Nabila, boleh Kak Nanap. Oke, Kak Nabila aja lah ya. Halo Kak Nabila, terima kasih yang sudah memberikan waktu dan membantu untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Selamat malam, kakak-kakak semuanya, abang-abang. Mungkin di sini lebih senior daripada Roy ya, karena tadi sempat mendengar nih dari abang-abang dan kakak-kakak, ada yang sudah menyusun skripsi, ada yang nyusun esai gitu. Sedangkan Roy di sini baru semester 5, abang-abang dan kakak-kakak. Semester 5 baru besok lagi gitu. Sekarang masih semester 4 menuju ke semester 5. Nah, kalau kata ini nih, kalau dari bahasa orang Minangnya nih, karena kan Roy dari Sumatera Barat ya gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan kayak gini, kok ketek ndak pasabui namo, kok gadang ndak pasabui gala. Nah, dari situ bisa diartikan bahwasanya kalau nggak ada perkenalan dari masing-masing kita, kayaknya nggak akan terbangun chemistry gitu kan. Nah, di sini izin ya abang-abang dan kakak-kakak untuk memperkenalkan diri. Untuk nama dari kecil dulu dikasih oleh orang tua itu Roy Ekanala. Andaikan dulu bisa berkomunikasi dalam kandungan, mungkin tidak nama Roy Ekanala yang diminta gitu. Tapi mungkin bisa jadi aja Afgan atau Rekiosi yang sekarang lagi membuming gitu kan. Atau yang orang-orang lain lah gitu. Bukan berarti tidak bersyukur dengan nama Roy Ekanala gitu. Kalau untuk biasa panggilannya itu Roy gitu. Orang-orang akrab manggilnya Roy gitu. Di kampus pun dipanggil Roy. Dan sekarang mungkin karena di tahun ini sebagai duta kesehatan jadi dipanggil seringnya tuh Pak Kesehatan gitu, padahal belum bapak-bapak gitu. Nah, kebetulan sekarang Roy merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Nah, Universitas Negeri Padang mungkin kakak-kakak dan abang-abang semuanya tahu di Sumatera Barat. Nah, untuk semester masih semester 4, jurusan itu teknologi pendidikan. Nah, dulu sebelum masuk di Universitas Negeri Padang,
Roy berasal bukan dari SMA sih, dari madrasah. Nih bagi teman-teman yang Muslim mungkin tahu madrasah gitu, Nah di sana. Tapi apa boleh buat gitu, karena takdirnya sudah di sana, gitu. Jadi jurusannya diambil melenceng dari yang seharusnya gitu. Nah, untuk tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, untuk status ya mahasiswa sih gitu. Ya, anak Fakultas Ilmu Pendidikan juga, ya benar tuh kata kakak Yoni gitu. Nah, itu sih perkenalan singkat. Mungkin lebih dalamnya nanti bolehlah di via chat atau di mana nantinya gitu. Nah, di sini langsung aja atau bagaimana nih Kak Nabila? Boleh Kak, langsung aja. Kalau misalnya Kak masih mau ingin perkenalan, boleh kok. Duh, kalau perkenalan kayaknya terlalu panjang nanti nih Kak gitu. Karena ini sih udah di sebagian besar udah diperkenalkan langsung sama Kak Nabila tadi. Mungkin kalau dari pribadi sih itu mungkin kalau nanti dalam penyampaian dari abang-abang dan kakak-kakak semuanya mungkin kurang pada ini kurang sesuai gitu. Ya mohon dimaklumi gitu. Di sini kita sama-sama belajar gitu. Nah di sini kebetulan kemarin sempat dikontak kemarin tadi malam ya tadi malam dikontak gitu, dari salah satu eh, ada namanya Kak Mikel. Nah itu ngontak bahwasanya ini untuk bisa nggak ngisi pemateri gitu pada kesempatan hari ini gitu. Sebenarnya justru kaget ya gitu, karena sebelum-sebelumnya menjadi peserta bukan menjadi pemateri. Cuman tidak menutup kemungkinan karena kita kan roda hidup berputar ya gitu. Nah pada kesempatan kali ini eh, temanya sesuai yang di layar abang-abang dan kakak masing-masing itu personal branding. Sebenarnya di sini lebih mengarah konsistensi personal branding gitu, karena bagaimana kita membangun branding diri sendiri karena kita dituntut, apalagi generasi muda nih, generasi katakanlah kayak Roy sendiri gitu, kita memang dituntut untuk menjadi perubahan, agen perubahan. Nah itu untuk judulnya nanti. Nah next Kak. Nah, mungkin tidak asing lagi sih dari abang-abang dan kakak-kakak semuanya mengenai personal branding. Nah, pada dasarnya sih banyak teori-teori yang mengatakan personal branding ini gitu untuk dipakai segala macamnya atau untuk baik di apa namanya bagaimana cara kita berkehidupan nantinya atau bagaimana ketika kita masuk ke ranah-ranah katakanlah kalau untuk di ranah Roy ini dari remaja awal menuju ke dewasa, katakan seperti itu. Nah, personal branding ini penting karena apa? Di personal branding semua yang ada di kita dinilai, gitu. Bukan diri kita yang dinilai, tapi orang lain. Nah, mungkin bukan karena personal branding ini, kalau bukan karena personal branding ini, mungkin Ray nggak bisa sampai sekarang ini gitu. Bisa jadi duta ini, duta itu. Mungkin yang belum duta sampo lagi abang-abang kakak-kakak. Karena rambut pendek nggak mungkin gitu. Nah itu. Nah mungkin karena dari situlah kita meningkatkan ketertarikan nantinya di sana di personal branding. Nah kalau ibarat kita jualan gitu, ibarat produk jualan gitu, abang-abang kakak-kakak sekalian, kita contohkan saja ke dalam sebuah smartphone katakanlah HP ya, HP merek. Mungkin kalau HP aku sih masih Vivo gitu. Nah, mungkin abang-abang kakak-kakak udah iPhone atau berapa gitu nggak tahu juga. Yang penting itulah istilahnya. Kalau kita bawa ke sebuah brand, berarti otomatis kita harus memperkenalkan diri. Gitu. Daya tarik dari kita itu kita tawarkan ke orang lain secara tidak langsung maupun secara tidak kasat mata orang itu menilai kita secara langsungnya gitu. Nah, fungsinya tuh ya kalau yang Ray rasakan sendiri, ketika kita bisa membranding diri nih gitu, banyak manfaat yang akan muncul. Gitu. Katakanlah dalam sebuah ini mungkin dari abang-abang kakak-kakak, mungkin di masa-masa perkuliahan ya, itu kan pasti katakanlah kalau di semester-semester awal kita kan tidak mengenal satu sama lain. Gitu. Nah kita mempunyai ciri khas masing-masing gitu. Contoh, kalau saya sekarang kan kalau Roy ini pakai kacamata gitu. Jadi kalau misalnya ketemu nanti di kampus, oh pas kita perkenalan sama teman-teman, oh itu Roy itu yang pakai kacamata. Nah, branding kita kelihatan meskipun dari kacamata satu. Sebenarnya saya nggak pakai kacamata nggak apa-apa juga sih, cuman kayaknya lebih pede pakai kacamata gitu bang kakak-kakak. Nah gitu. Nah
Nah, kalau menurut kakak-kakak dan abang-abang nih, dari kalau sebenarnya nggak pantas sih ya kalau Roy ngasih materi ke senior sendiri gitu. Cuman ya gimana ya, karena itu juga dapat amanah juga sih gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi nih abang-abang, karena mungkin kalau dibilang ikut duta-duta gitu, kita sama-sama duta sebenarnya. Di sini kan duta inspirasi nih gitu. Sedangkan Roy mungkin di duta yang lain juga gitu. Mungkin sama. Next, next Kak. Nah, ini banyak definisi ya, seperti apa yang disampaikan sama Roy tadi mengenai personal branding. Nah, di personal branding ini ada beberapa nih penemu-penemunya gitu. Bukan apa ya istilahnya kayak para ahli gitu mengungkapkan tentang personal branding. Nah, kalau menurut Speaks tahun 2003 dan Aruda pada tahun 2007, personal branding itu sebuah persepsi atau emosi yang dijaga dalam kondisi baik oleh diri sendiri dan bukan orang lain. Nah, ini maksudnya lebih mengarah ke siapa kita gitu. Kita kan kalau namanya hidup, kita pasti tidak lepas dari cengkraman orang lain. Katakanlah kita itu hidup bersosial, berarti kita tidak lepas dari pandangan orang lain. Nah, itu kenapa kalau personal branding wajib, kalau menurut saya wajib bagi siapapun itu. Baik dia masih umur katakanlah di bawah 10 tahun, kalau dia sudah mengetahui tentang personal branding, saya yakin, saya pastikan dia tidak susah dalam bergaul atau katakanlah dalam berkomunikasi ke orang banyak. Nah, yang kedua, itu sebuah refleksi tentang siapa diri kita. Nah, ini yang Roy sebutkan tadi. Dan apa yang kita percayai dan diekspresikan dengan apa yang kita lakukan. Nah, contoh, kayak Roy dulu sebelum Roy masuk bangku perkuliahan di Universitas Negeri Padang, dulu ketika Roy masih kelas 10 MAN atau madrasah, badan Roy itu gendut, bulat-bulat semuanya gitu, abang-abang dan kakak-kakak. Bulatnya itu kalau bulat ganteng gitu mending. Kalau dulu tuh Roy masih hitam, dekil, pendek, tinggi aja tuh 155 atau 152 waktu itu tuh. Nah, itu pun dengan faktor yang sama-sama bulat nih dari atas sampai ke bawah gitu, kakak, abang-abang. Dia orang-orang tuh ngecam Roy itu sebagai ini. Eh, apalah bahasa sekarang tuh kalau Mbak Upin Ipin lah gitu, Upin Ipin, cuman yang versi gendutnya. Nah, kebetulan di dalam satu kelas itu ada juga yang badannya sama kayak Roy gitu. Nah, jadi ketika kami disandingkan berdua, jadi bilang Upin Ipin versi gemuknya. Nah, gitu, itu yang dibilang. Nah, cuman dari sana, Roy berpikir, oh mungkin orang-orang ini menilai eh, karena Roy itu punya keunikan sendiri gitu. Dari postur badannya gitu. Meskipun banyak orang-orang di luar sana yang postur badannya sama kayak Roy. Cuman itu didukung dengan bagaimana kita percaya diri dengan apa yang kita punya dan kita ekspresikan siapa kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Nah, ini seperti cerita yang tadi karena postur tubuh Roy tadi yang bulat sama bulat ini nih. Nah, kan orang-orang tuh bakalan bertanya-tanya tuh nanti, gimana sih kok kamu bisa segendut ini? Bagaimana sih kok kamu bisa sebulat-bulat ini gitu? Apa sih rahasianya? Nah, kalau bagi abang kakak yang kurus-kurus tuh pasti dia bakalan nanya, gimana sih resep gemuk gitu. Nah, tapi jangan salah dulu abang-abang kakak-kakak. Yang gendut pun dia akan nyari resep. Resep apa? Resep untuk bagaimana sih kayak abang-abang dan kakak-kakak yang kurus itu gitu. Nah, di situ. Jadi fungsinya untuk mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita itu gini. Eh, misalnya nih kayak yang Roy ceritakan tadi. Roy kan nggak dikenal awalnya gitu. Jadi dengan keunikan Roy yang tadi tuh yang bulat-bulat tadi itu, secara tidak langsung orang akan ketika orang itu memandang dari kejauhan kelihatan tuh yang ujung bulat-bulat tuh, oh itu Roy itu. Nah ditambah bagaimana kita ini bersikap gitu lah. Katakanlah ketika badan Roy bulat-bulat kayak gitu, kalau sikap Roy jelek, orang lain nggak akan memandang Roy gitu. Tapi ketika Roy berusaha bersikap baik, berusaha membuat lucu, lelucon, meskipun itu akan katakanlah akan menurunkan ini
harga diri lah gitu istilahnya. Kita bikin lawakan di depan orang banyak, padahal kita nggak suka gitu. Nah, tapi demi ini mempengaruhi orang-orang banyak, ya kita lakukan. Karena itulah branding diri gitu. Nah, yang berikutnya ada tentang tentang orang lain memandang nilai yang Anda miliki. Nah, di sini ini masih berkaitan sama yang tadi, bagaimana mempengaruhi. Itu karena gimana? Karena balik ke diri masing-masing sebenarnya. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, nah orang itu akan menilai kita. Contoh ya, kita balik ke atas nama duta. Kita duta akan menyandang gelar nih di masing-masing kita, di pundak kita akan menyanding gelar, memegang gelar. Nah, ketika kita tidak memegang atau kita tidak memasangkan selempang gelar kita itu, ketika kita sudah pernah katakan mengekspos di Instagram masing-masing atau di sosial media, WA atau segala macamnya, orang-orang juga bakalan tahu ketika kita nggak pakai itu. Oh, ini duta inspirasi Indonesia loh. Oh, ini duta tahun ini loh. Ini duta sampo ini loh. Ini duta ini loh. Orang-orang bakal tahu. Nah, tapi ketika kita nanti, mungkin ya abang-abang dan kakak udah tahu, ketika kita sudah menyandang gelar itu, bukan berarti gelar itu kita manfaatkan untuk menyombongkan diri, gitu. Bukan. Nah, berikutnya ada menciptakan sejumlah harapan dan asosiasi dalam pikiran target audiens. Nah, ini lebih mengarah ketika kita menjadi role modelnya di depan umum, gitu. Karena apa? Karena kita sebagai duta kan ini kita yang akan menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana. Nah, kayak contohnya kayak balik ke Roy pribadi aja deh. Dulu Roy pertama ikut duta itu duta genre namanya, duta generasi berencana. Duta itu di bawah naungan BKKBN. Mungkin abang-abang kakak udah tahu. Nah, di sana dulu ketika Roy pertama kali ikut, Roy disebut bukan duta genre, tapi duta KB. Nah, karena orang-orang nggak tahu. Nah, itu. Cuman bagaimana caranya ngasih tahu orang-orang itu, audiens itu biar pikirannya dia tahu tentang duta genre itu, ya kita menunjukkan gitu. Kita memberikan perubahan gitu. Kalau duta genre ini kan ke remaja nih sasarannya. Berarti bagaimana cara kita sebagai duta itu merubah mindset remaja-remaja yang di sana gitu. Dengan apa yang sudah kita dapatkan, dengan apa yang sudah kita pertahankan dan kita rubah dari diri kita masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada sebuah gambaran tentang diri sendiri yang diinginkan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Nah, ini lebih mengarah kayak kepuasan batin lah, kepuasan diri sendiri lah gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ada kegiatan gitu, suatu kebanggaan ketika kita pakai itu gitu. Apalagi ditambah dengan kita apa namanya? Kita sudah membranding diri, kita udah gimana ya? Mau intinya kita bisa bersaing lah dengan katakanlah artis-artis luar negeri sana yang ganteng-ganteng kayak siapa tuh Kim Jong Un. Nah, itulah pokoknya nggak tahu. Nah, kita bisa bersaing meskipun kulit kita berbeda warnanya gitu. Bukan berarti kita nggak seganteng mereka, kita ganteng dengan versi kita, nah gitu. Mungkin next slide, Kak. Nah, ini. Kalau personal branding dalam pengertian universal, mungkin bagaimana kakak-kakak juga udah tahu lah ya. Sebenarnya ini cuman saling ini aja deh, saling ngalir aja deh untuk penyampaiannya gitu. Kalau secara universal, itu tentang pengaruh, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, membeli tingkah laku seseorang. Nah, itu. Kenapa? Personal branding ini sama halnya kayak kita berjualan gitu. Kita menjual diri. Bukan berarti menjual diri dalam konteks ini ya, bagaimana kakak-kakak. Cuman kita menjual bagaimana biar kita itu berharga di mata orang. Bukan berharga di mata orang yang tepat saja. Cuman berharga di semua orang. Biar orang-orang itu memandang kita tidak sebelah mata. Nah, gitu. Nah, keuntungan dari ini, dari personal branding ini, itu banyak juga gitu. Dan yang Roy rasakan tuh salah satunya menjadi ini loh, yang tadinya Roy dibilang gemuk, pendek gitu. Habis itu kan Roy kayak ini, sebenarnya Roy insecure gitu. Cuman ketika orang-orang tuh ngecam kayak gitu, Roy melakukan perubahan gitu, memperbaiki branding diri gitu. Contoh dengan menguruskan badan, dengan mengganti gaya rambut atau gaya berpakaian. Itu salah satu yang saya rasakan. Tapi di poin ini yang pertama itu ada menjadi top of mind. Nah, ini mungkin abang-abang kakak-kakak udah tahu lah ya. Gitu. Yang kedua, meningkatkan wewenang dan kepercayaan dalam keputusan. Nah, ini lebih sering dipakai ketika kita dalam sebuah, katakanlah kita dalam duduk bersama nih. Katakanlah duta inspirasi ini
lagi membahas suatu program atau rancangan kerja apa gitu, duduk gitu. Jadi ketika kita ini diberikan tanggung jawab untuk memegang kepercayaan atau bisa mengambil keputusan gitu. Jadi dari personal branding ini orang-orang akan yakin dengan apa yang kita putuskan gitu untuk berlaku untuk semuanya gitu. Yang ketiga ada menempatkan diri dalam peran leadership. Nah ini yang sering dipakai dalam sebuah organisasi juga gitu. Kalau leadership ini kan lebih mengarah bagaimana kita memimpin gitu. Nah karena personal branding ini sendiri kan itu bernilai jual. Nah otomatis orang-orang itu bakalan menyorot ke kita nih. Ibarat lampu ketika kita audisi duta gitu, lampu sorot itu ketika kita opening number atau speech itu akan menyorot ke kita gitu. Orang-orang tuh bakalan menyorot kita bagaimana sih seorang duta itu gitu. Nah, itu. Nah, yang keempat itu meningkatkan prestis. Prestis ini lebih mengarah ke bagaimana kita menjadi ini. Kalau nggak salah ya, Bang. Prestis ini lebih mengarah kayak gimana ya? Biar orang-orang tuh menilai kita tuh gini. Oh, jadi manfaatnya personal branding itu ke diri sendiri ini loh, impact-nya ini loh gitu. Nah, orang-orang itu nanti bakalan kalau yang termotivasi dia bakalan ini. Aku pingin loh kayak orang itu, aku pingin loh gayanya niru kayak ini gitu. Kayaknya kok gaya orang itu kalau kita pakai itu bagus gitu. Kita pantas pakai gaya orang itu. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang poin berikutnya itu ada mendapat pengakuan. Nah, ini rata-rata orang-orang yang katakanlah balik ke diri Roy lagi, orang-orang ikut ini duta ini pasti tahu lah ya tujuannya itu apa. Otomatis tujuannya bukan untuk cari nama aja dong gitu. Nggak sama kayak duta-duta yang lain gitu. Tapi Roy yakin dan percaya abang-abang dan kakak-kakak yang ada di duta inspirasi ini merupakan orang-orang hebat yang mampu bersaing dari sekian banyak orang ingin tergabung di duta inspirasi ini. Nah sebenarnya nih kalau sedikit cerita ya abang-abang kakak-kakak, kemarin Roy pribadi sempat ini loh mau daftar ke ini duta inspirasi yang tahun ini. Nah cuman di waktu yang sama setelah Roy cek link pendaftaran, persyaratan apa aja yang harus dipenuhi, lalu di sana ada tertulis kayak kalau nggak salah beasiswa ini inspirasi kalau nggak salah. Nah itu di sana Roy udah cek tuh di linknya. Dan ternyata setelah Roy keluar dari link, buka balik lagi ke WA, WhatsApp, ternyata dicat sama Bang Mikel ini, Kak Mikel ini. Nah, terus ditawarin ini untuk menjadi pemateri ini. Jadi secara nggak langsung ketika nanti apakah setelah Roy jadi pemateri ini apakah masih boleh ya ikut duta ini atau bagaimana ya gitu. Cuman Roy masih mikir-mikir sih gitu. Karena Roy yakin dari sekian banyak yang hadir sekarang ini ada 61 orang, ini adalah orang-orang hebat semuanya gitu. Nah mungkin ketika Roy nanti ada kesempatan untuk menjadi seperti abang-abang kakak-kakak ini, insya Allah Roy akan ikut juga gitu. Tapi nggak tahu ya bagaimana nanti ke depannya gitu. Dan yang terakhir, membuat dan mencapai tujuan. Nah ini tadi berkaitan dengan prestis tadi. Nah kalau kita udah jadi ininya, jadi dutanya nih, gitu, pasti kita tujuan pertamanya ketika kita seleksi pasti ingin jadi dutanya. Nah setelah jadi dutanya itu kan tujuannya mencapai duta ini ketika kita seleksi awal. Nah setelah kita terpilih otomatis kita punya tujuannya. Ketika kita sudah terpilih tujuan kita tuh ngapain gitu. Apakah cuma untuk bergaya-gaya foto-foto kita post di Instagram, Insta Story atau WA gitu kan enggak. Nah tapi Roy yakin dan percaya ke abang-abang dan kakak-kakak, ketika abang-abang dan kakak-kakak bisa membranding diri, semua yang berkaitan dengan ini apa namanya dengan kehidupan abang-abang dan kakak-kakak, baik di dunia kampus atau di dunia masyarakat, ketika kita bisa membranding diri, kita akan dipakai sama semua orang gitu. Orang itu nggak akan nganggap remeh kita, malah orang-orang yang katakanlah kayak Roy sekarang inilah posisinya. Roy mau nyampein ini rasanya segan karena gimana ya, ini posisinya abang-abang kakak ini kalau di kampus senior semua loh gitu. Sedangkan Roy di sini yang paling kecil gitu, kok Roy yang ini gitu kan. Nah, nggak pantas rasanya gitu. Next slide Kak.
Oh ya, ini sedikit ya kakak-kakak dan abang-abang. Mungkin kalau misalnya ada yang salah, mungkin diluruskan aja ya, karena di sini sifatnya manusia kilaf gitu. Nah, dan ngalir aja nanti mana tahu ada yang mau ditanyakan gitu. Tapi ya eh, kita ngalir aja deh gitu. Nah, ini tadi kalau pentingnya personal branding. Ini sebenarnya personal branding itu bukan bukan untuk ini aja sih ya abang-abang kakak-kakak, bukan untuk diri pribadi aja. Ketika misalnya abang-abang kakak-kakak punya bisnis atau punya apa namanya sebuah brand atau apa namanya kayak misalnya kayak yang contoh tadi deh, misalnya abang-abang dan kakak-kakak punya usaha sebuah produk makanan kayak atau apa gitu. Nah, ketika kita berhasil membranding itu sebuah apanya katakan bungkusnya lah, bungkus makanannya itu kita branding semenarik mungkin, orang-orang akan melirik. Nah, itu kenapa pentingnya personal branding. Nggak usah ke diri kita, kita contohkan ke sebuah jualan aja deh. Di situ udah kelihatan gitu. Bedanya orang yang membranding dan tidak itu bakal kelihatan. Dan daya tarik ketika seseorang berhasil membranding diri itu sangat luar biasa gitu. Orang-orang itu ibarat persentase ya, ibarat ada 10 orang yang akan menilai dua branding. Mungkin yang menilai ke orang yang pandai mempersonal branding ini tadi, yang membranding produknya ini, bisa dikatakan 8 orang. Dua orang ini dia bingung mungkin. Bingungnya kenapa? Mungkin bingungnya bisa dikatakan bingung karena eh, yang baik dan benar. Nah, seperti yang ada dalam slide ini, kan di sini dijelaskan dalam kehidupan seperti dalam bisnis, branding lebih aktif, efektif, kuat, dan berkelanjutan daripada penjualan dan pemasaran, dan cara yang efektif untuk menghilangkan pesaing. Nah, ini sebenarnya lebih mengarah ke untuk ini sih, usaha-usaha juga gitu. Nah, kalau tentang mempengaruhi orang lain dengan menciptakan identitas brand, ini yang dijelaskan tadi. Nah, suksesnya personal branding ini memerlukan persepsi secara efektif, mengelola dan mengendalikan dan mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita, memikirkan kita. Itu yang disampaikan di awal tadi. Nah, katakanlah itu seperti yang di slide itu, eh, kayak ada strategi ya orang-orang di luar sana yang dipakainya gitu, seperti kayak Oprah Winfrey, Michael Jordan, Donald Trump, itu mereka punya ini loh, punya branding yang luar biasa gitu. Nah, secara tidak langsung kita boleh meniru apa yang ada sama beliau gitu, apa yang sama orang-orang di luar sana. Tidak menutup kemungkinan kita bisa pakai itu. Cuman kalau saran dari Roy ya, abang-abang kakak-kakak, ketika kita mau meniru sebuah brand yang udah terkenal atau kita mau katakanlah copy paste ya, tapi jangan terlalu banget kelihatannya gitu. Pakai sistem ATM aja. Kalau misalnya abang-abang kakak-kakak memang tertarik dengan brand yang udah di up gitu. ATM itu singkatan kalau dari Roy. Yang pertama ada amati, yang T-nya tiru, yang M-nya modifikasi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan. Next slide, Kak. Nah, ini. Ada 4 langkah buat membangun personal brand yang baik dan berkualitas. Nah, ini dari gambarannya, maaf agak jelek nih kakak, Roy nggak pandai gambar. Soalnya dari jurusan sih teknologi pendidikan ya, cuman dituntut untuk menggambar coret-coret gitu. Kembali ke zaman TK dulu, taman kanak-kanak. Ya kayak ginilah hasilnya gitu. Next slide, Kak. Nah, di sini lebih mengarah cara untuk membangun personal branding. Yang pertama, discovery dengan ini bisa diartikan sebagai sangat penting untuk mengetahui dan mengenal siapa kamu, apa fashion kamu, yang sangat penting. Nah, ini kenapa? Karena ketika kita menentukan personal branding yang ada dalam diri, kita harus tahu dulu passion kita di mana. Contoh, nggak semua orang itu berbakat dalam sebuah duta nih, abang-abang kakak. Kayak Ray pribadi deh. Dulu Ray nggak tahu nih apa nih duta. Duta ini ngapain sih kerjanya? Atau cuma foto-foto memenuhi Insta Story atau Instagram gitu. Karena Ray dulu nggak tahu nih tentang Instagram.
Roy tahu Instagram itu ketika Roy ikut Duta Genre nih, abang-abang kakak. Itu pun waktu Roy kelas 11 SMA. Nah, itu Roy baru megang Instagram. Bayangin lah, sekarang baru berapa tahun Roy megang Instagram. Cuman karena ingin fokus membranding diri, nah Roy cari tahu dulu nih fashion Roy di mana. Nah, itu mungkin abang-abang kakak juga udah paham lah ya. Yang kedua ada create, membuat orchid branding. Nah, di sini lebih mengarah media untuk membranding diri sendiri. Misalnya abang-abang kakak-kakak suka ngevlog nih, suka pergi-pergi hunting-hunting gitu, pergi jalan-jalan gitu. Mungkin besok lah Re doain abang-abang kakak-kakak semuanya diberi rezeki yang banyak gitu, bisa pergi ke Sumatera Barat gitu. Re tunggu di sini gitu. Karena Re kemarin sempat pergi keluar dari Sumatera Barat, cuman karena belum ada kenalan di luar, cuman kenalan waktu di ini doang, di Bali doang. Jadi cuma sebatas lingkungan Bali itu aja yang kenal, tapi di luar itu belum gitu. Nah, itu sosial keren. Waduh, makasih Kak. Nah, ini tadi seperti blog, website, kartu nama, video, portofolio, dan lainnya. Nah, contoh kecilnya aja, ketika kita ngomong gini deh, kita seorang duta kan pasti mahir ya dalam berbicara depan umum. Mungkin dari abang-abang mungkin ada kakak-kakak juga, mungkin ada yang lebih hebat dari Roy ketika menyampaikan sebuah materi di depan umum kayak gini gitu, meskipun secara virtual. Nah, ini juga menjadi menjadi kebanggaan gitu loh. Menjadi orang-orang di luar sana belum tentu bisa seperti kita yang menyandang duta gitu Kak, abang-abang. Nah, karena lebih mengarah gini, ketika kita udah megang gelar, berarti kan passion kita udah jelas tuh di situ, dan kita punya tujuan yang jelas, dan kita punya arah, dan kita bisa melakukan perubahan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu lebih mengarah juga ke skill sih kalau untuk branding ini. Ketika kita bisa mengetahui passion kita, berarti passion yang ada dalam diri kita itu merupakan skill. Nah, skill yang kita punya. Tapi nggak banyak orang juga nih abang-abang kakak-kakak yang tahu tentang passion diri sendiri. Kadang-kadang ada yang gimana ya? Ada yang dia tahu passion dia, cuman dia nggak mau jalanin. Orang-orang ngomentarin hidup dia, bukan berarti kayak netizen gitu ya, bukan. Cuman mengomentari itu demi kebaikan dia loh, emang passion dia di sana. Tapi ada juga yang nggak terima gitu. Nah, itu yang bikin Roy heran. Apalagi ini masih teman-teman dekat Roy juga sih gitu. Jadi mohon maaf dulu nih kakak-kakak, abang-abang. Jadi gunjingin teman sebelah. Nah, yang ketiga ada communicate. Nah, ini lebih ke arah komunikasi. Nah, ini tadi yang Roy bilang. Ketika kita memperbanyak komunikasi kepada siapapun, Roy yakin dan percaya orang-orang itu bakal mengenal kita. Dan ketika kita, katakanlah namanya kita hidup kan bersosial ya, kita pasti membutuhkan satu sama lain. Layaknya abang-abang dan kakak-kakak membutuhkan dia yang selalu ada gitu. Kalau di umurnya kan belum cocok ya, abang-abang dan kakak-kakak masih kecil. Jadi belum tahu itu. Karena masih kecil nggak boleh pacaran dulu. Canda abang-abang, kakak-kakak. Nah, itu komunikasi itu yang lebih penting. Karena apa? Setelah komunikasi ini akan terjalin network atau jaringan atau jangkauan yang sangat luas bagi orang-orang yang mampu speak up gitu dengan komunikasi yang baik. Tapi jangan salah-salah dulu ketika kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau kita komunikasinya nggak jelas arahnya, orang-orang juga nggak mau komunikasi sama kita. Contoh kecil ini deh, balik ke Roy lagi. Kenapa kok Roy yang ini ya, yang ditawarin untuk menjadi pemateri ini gitu. Padahal Roy nggak kenal loh sama Bang Kel gitu. Cinta tak selamanya indah deh. Iya bener Kak. Nah itu kayak Roy sama Bang Mikel lah. Roy sama Bang Mikel itu cuma kenal sebatas WhatsApp. Itu pun waktu itu save-savean ketika Roy bikin status di Facebook. Save WA dong gitu. Dan nomor dong, nah itu dari sana. Nah, dari situ. Tapi karena mungkin komunikasi intens atau ada hal-hal yang katakanlah sharing-sharing lah gitu. Nah, itu menjadi salah satu terciptanya jaringan kita gitu.
bukan jaringan HP aja yang perlu disambungkan koneksinya, tapi jaringan antara kita dengan dia pun harus disambung juga. Dianya dalam tanda kutip temen ya kakak, abang-abang. Kalau untuk soal ayang atau pacar itu nanti abang-abang dan kakak-kakak lebih pengalaman lah ya, karena orang yang masih kecil ini kayaknya belum paham lah hal itu. Mereka kan masih polos. Kalau yang terakhir ada ini, aduh banyak nih koneksi 4G. Ya semacam itu kakak. Karena kalau misalnya kalau dibilang untuk koneksi ayang-ayang kayak gitu, Ray kurang paham. Ayang itu apa sih gitu? Yang Ray tahu tuh ayam goreng, ayam kecap. Itu yang Ray tahu gitu. Karena Ray masih kecil nih abang-abang, nggak mungkin kan tahu-tahu kayak gitu. Seharusnya abang-abang kakak-kakak ini ngajarin dong. Ayang itu apa? Jelasin. Canda kakak-kakak. Ray tahu sih, cuman sosok nggak tahu aja. Next slide kak. Ayang nih. Nah ini. Nah, kembali ke laptop lagi, Kak dan abang-abang. Kalau untuk ayamnya nanti lagi. Karena kan ada tadi tuh kakak yang ngechat tuh di room chat, cinta tak selamanya indah, Dek. Nah, jadi Ray takut untuk bercinta-cinta itu dulu. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dari personal branding gitu. Yang pertama, mempunyai personal brand yang kuat atau mempunyai keuntungan. Nah, yang pertama tuh kalau sudah pandai ini atau sudah bisa personal branding diri atau branding diri, itu pasti mempunyai tujuan khususnya atau tujuan umum. Contoh kalau balik lagi ke Ayang nih, kalau kita suka sama dia, awalnya kita nih penampilannya biasa-biasa aja, kalau mau orang itu suka sama kita, berarti kita harus memperbaiki penampilan dong gitu. Katakanlah nih, kalau teman-teman aku bilang sih kayak gini ya bang kakak, kalau misalnya wajahnya kurang memadai, berarti dompetnya harus ditebelin. Itu sih kata teman aku, tapi nggak tahu ya. Nah terus kalau misalnya dompet nggak tebel, habis itu bener kak good looking, tapi sayangnya aku nggak. Tapi kalau misalnya udah good looking nih gitu, tanpa adanya isi dompet, nggak akan juga tuh, nggak akan jadi tujuan juga bagi orang-orang di sana. Karena orang-orang yang, mohon maaf ngomong nih, orang-orang yang udah cantik, ganteng, itu udah pasti dia pandai membranding diri dong. Nah, sedangkan kita yang baru mau berusaha untuk memperbaiki diri, membranding diri, terus kita berharap sama spek yang bidadari, yang spek bidadari, lah kita ini apa gitu loh. Kita tuh ibarat, aduh nggak jadi deh, malu Ray nanti. Yang kedua, next itu yang kedua memberitahu orang lain tentang siapa diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang membuat kita berbeda, bagaimana kita membuat nilai untuk mereka dan apa yang mereka harapkan ketika mereka berhubungan dengan kita. Nah ini lebih ke Ayang lagi nih. Aduh jadi banyak bahasa Ayang nih, kasihan yang nggak punya yang. Anda abang-abang kakak-kakak. Nah ini memberitahu orang lain siapa kita. Nah ini pasti nih, kalau kita bahas ke Ayang, pasti kita akan nunjukin dong siapa sih kita gitu. Pasti kamu belum pernah dong ketemu sama cowok yang sekece aku, yang sekeren aku. Pasti gitu tuh. Kalau yang cewek, dalam hatinya, nih cowok tuh sok kali gayanya gitu. Belum belum kena nih sama aku. Nanti kalau udah kena sama aku, nanti tobat-tobat kamu nanti, awas lah gitu kan. Nah, bisa jadi gitu. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan orang-orang sana itu suka tuh dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang nggak memandang ya, kalau yang nggak memandang ini fisik atau segala macam gitu, pasti dia akan menilai apa yang sudah menjadi pencapaian kita. Contoh, kayak Roy kan udah duta kesehatan atau duta pariwisata atau duta genre. Banyak di luar sana yang bilang, ih Roy ini duta semuanya diambil ya, pariwisata diambil, duta generasi berencana diambil juga, kesehatan diambil juga. Apa sih gunanya gitu? Banyak kali dutanya gitu. Nah, cuman Roy cuman bisa jawab kayak gini. Ketika Roy ngambil duta-duta itu, apa ruginya bagi mereka gitu? Apa sih ruginya bagi teman-teman gitu? Bagi kakak-kakak dan abang-abang ketika Roy ngambil itu? Nah, kan nggak ada ruginya ya. Nah, kecuali Roy ngambil duta-duta ini, habis itu cuma untuk itu tadi, untuk di post-post di Instagram, habis itu untuk
nyuri-nyuri perhatian Ayang, nyuri perhatian dia yang nggak pernah mau sama kita, itu ya salah. Itu nggak bisa tuh. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih. Semoga dari abang-abang dan kakak-kakak yang ada di Duta Inspirasi nggak kayak gitu lah ya, gitu. Yakin dan percaya deh, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau Ayang pasti punya. Terus bagaimana kita membuat nilai untuk mereka? Nah, ini maksudnya ketika orang yang mandang kita nih, kita tuh lebih bernilai gitu. Katakanlah ini bukan merendahkannya orang-orang di luar sana ya, yang tidak duta seperti kita ya, abang-abang kakak-kakak. Contoh kalau kita berdiri di barisan duta, ketika kita melakukan pertemuan dengan orang-orang besar, katakanlah kalau kita inspirasi lebih ke Kemenpora ya gitu. Nah, ketika bertemu di sana, orang-orang di luar sana tuh ketika nengok feed Instagram Duta Inspirasi, mereka akan gini loh, akan ih bisa ya ketemu sama orang hebat, orang besar-besar kayak gitu. Aku juga pingin deh gitu. Nah, jadi orang-orang itu nilainya, aku kok pingin kayak abang itu, aku pingin kayak kakak itu gitu. Jadi kita punya nilai tersendiri gitu, meskipun kita nggak sendirian ke sana, kita bersama-sama. Tapi masing-masing kita yakin akan ngepost tuh di story masing-masing itu pasti tuh. Nah, itu pasti. Aduh, ini kok banyak ayang-ayang sih yang dibahas abang-abang, aku masih kecil. Nah, terus apa yang mereka harapkan ketika mereka berhubungan dengan kita? Ini lebih ke ayang tadi itu. Nah, ketika kita misalnya dekat sama seseorang yang tadinya ketika kita masih dekil, orang itu nggak mau dekat sama kita, habis itu kita menyandang duta gitu, duta Indonesia atau duta apalah gitu. Nah, habis itu dia baru nempel ke kita, oh sorry, kamu bukan level aku lagi. Pasti gitu jawabannya ya. Canda mau kakak-kakak. Karena itu, ya, itulah bedanya kalau ketika kita punya katakanlah duta gelar gitu ya. Memang sih itu cuman titipan gitu. Cuman kan suatu kebanggaan bagi diri kita. Gitu. Nggak banyak orang yang bisa sampai di titik itu. Butuh pengorbanan. Layaknya kita mengorbankan perasaan kita ke dia gitu. Aduh, kebucin. Nah itu kayak pengorbanan yang sangat luar biasa gitu untuk mendapatkan, meskipun dalam tanda kutip ini cuman selempangkan di badan kita, habis itu ada tulisannya. Ya nggak semua orang buat bisa. Cuman eh, gimana mendapatinya itu loh, gitu loh. Gimana kita berusaha, berjuang gitu. Karena yang berjuang akan kalah sama yang beruang sebenarnya. Sebenarnya. Cuman yang lebih dipandang sama orang-orang itu, ketika orang-orang itu benar-benar duta ayang. Ketika orang-orang itu benar-benar berjuang dari titik nol sampai dia bisa berdiri di depan orang banyak. Nah, itu yang harusnya dicari. Tapi nggak tahu ya, karena Roy kan masih kecil, jadi masih butuh pelajaran tentang ayang. Gitu. Next, poin 3, ada mempengaruhi orang lain tentang persepsi kita. Nah ini, kalau orang udah jadi duta gitu, dan kita udah berhasil membranding diri, kita tuh bisa loh mempengaruhi siapa aja. Gitu. Contoh nih sekarang, aku nggak kenal sama Kak Nabila. Kak Nabila ini padahal udah lebih besar daripada aku nih. Tapi karena aku orangnya mungkin jarang ditemui sama Kak Nabila, gitu. Jarang ketemu sama orang-orang yang lain selain aku gitu. Karena rekanalnya cuma satu di dunia kayaknya ya. Nah, jadi karena ciri khas aku yang berbeda gitu. Dan aku ngomong kayak gini meyakinkan Kak Nabila, biar Kak Nabila tuh kalau misalnya ada dua opsi, ada dua pilihan nih. Misalnya antara Bang Adam yang dari Maluku Utara ini sama Roy yang dari Sumatera Barat. Jadi Kak Nabila tuh lebih milih Roy gitu. Gak canda Kak. Ini contoh aja ya Kak. Nah itu bisa jadi hal itu terjadi karena ya itu tadi kita bisa mempengaruhi persepsi orang gitu. Bukan berarti ini dimanfaatkan untuk hal yang buruk, bukan. Cuman kan ada juga yang oknum yang kayak gitu. Cuman Roy yakin di Duta Inspirasi ini nggak ada orang-orang yang kayak gitu. Kalau ada pun pasti ada. Cuman ke ayangnya masing-masing aja lah. Jangan ke ayangnya orang pula. Ampun aku kalau itu. Nah, yang berikutnya membuat ini lebih ke mengarah kalau orang jualan ya. Ini karena kemarin ada juga sih yang minta ini juga gitu. Kalau untuk orang yang jualan atau mempunyai usaha itu membuat calon customer untuk melihat kita sebagai salah satu solusi untuk permasalahan mereka.
Nah, ini lebih mengarah contoh kalau duta inspirasi ini kan kita kalau salah diluruskan ya Kak. Kalau inspirasi ini kan kita menginspirasi banyak orang nih dengan apa yang ada sama kita gitu. Nah, jadi dari sana kan kita tuh ketika orang-orang tuh bertanya sama kita misalnya, Kak, kan kan ada nih duta ini contoh ke Roy juga ya. Roy kan duta genre, duta ini, duta itu gitu. Nah, ada orang-orang yang nanya ini pendapat ke Roy gitu. Nah, secara nggak langsung pakar juga kagak, S1 belum dapet, tapi udah nanya pendapat dong. Nah, berarti secara nggak langsung ketika orang itu nanya pendapat ke kita, berarti kita ini dong berhasil memberikan sesuatu yang wow bagi orang-orang yang minta pendapat itu. Dan kadang pendapat kita itu ya beneran diterima gitu. Padahal dia belum tahu itu kebenarannya apa. Tapi karena kita udah jelas kita berdirinya di mana, kita punya pengalaman apa, kita udah mendalami apa, pasti orang-orang tuh akan percaya gitu. Nah, yang kelima menempatkan diri kita di atas kompetisi dan membuat kita unik dan lebih baik dari kompetitor dalam dunia usaha. Ini lebih ke usaha lagi sih. Usaha mendapatkan dia pun boleh lah gitu. Ya udah kita cakupkan ke Ayang lagi. Nah, ini untuk mendapatkan diri kita di atas kompetisi ini, katakan yang tadi ya, kayak Roy sama Bang Adam dari Maluku Utara gitu. Nah, Roy kan punya keunikan tersendiri nih, suka bahas ayang meski nggak punya ayang. Nah, mungkin Bang Adam sering bahas ayang, ayangnya tapi nggak dianggap. Nah, itu bedanya. Jadi mungkin orang-orang bakalan nilai nih, masa ya ayangnya nggak dianggap. Entah-entah ayangnya sama-sama duta inspirasi, itu nggak tahu juga. Karena Roy pernah mengalami hal yang sama, cinlok lah gitu. Nah, tapi itu nggak menutup kemungkinan sih, tapi Ray rasa aman lah itu. Gitu. Next slide, Kak. Nah, ini yang mempengaruhi personal branding seseorang. Yang pertama itu ada passion. Passion ini yang tadi, yang kita bahas di awal tadi. Passion ini kan setiap orang-orang berbeda-beda ya, karena ada juga passion orang tuh yang sukanya ngomong, tapi nggak tahu arah dan tujuan, itu satu. Ada juga passion orang itu yang cuman bikin orang nyaman habis itu ditinggalkan, itu ada juga. Ada juga passionnya yang bikin orang-orang itu udah di kalau bahasa Minang tuh bahasa Minang nggak bahasa Minang deh, kalau misalnya udah diangkat tuh tinggi-tinggi, udah dipuji-puji tinggi-tinggi, habis itu kita jatuhin. Ada juga tuh passion orang yang kayak gitu. Ada juga passionnya korban ghosting. Ada juga passion yang ghosting tuh Bang. Ada tukang ghosting tuh ada tuh, sampai sekarang masih ada tuh. Kalau dicatat tuh di rekor muri banyak di Indonesia tukang ghosting, banyak tuh. Tapi semoga yang di Duta Inspirasi enggak lah ya gitu. Kak Mutia ini yang mana nih, tukang ghosting? Enggak. Karena bilang enggak tukang ghosting, karena abang-abang kakak nanti takut pula kan sebelum terlalu dalam gitu kan. Sana Kak Nabila. Next slide Kak. Nah ini passion tadi. Kenapa passion ini poin pertama? Karena ini berkaitan dengan gairah pada suatu bidang atau aktivitas. Nah ini bukan gairah yang kemana-mana ya Kak. Kadang abang-abang, kakak dan abang-abang pasti yakin dong, mereka masih kecil. Jadi nggak tahu hal kayak gitu ya. Nah itu aktivitas yang ditekuni nih. Contoh kalau kita inspirasi, ya udah kalau mau fokus itu ya fokus aja itu dulu. Apa tujuannya ketika mendaftar sebagai duta inspirasi, ya kejar lah tujuan itu dulu. Berikan kontribusi yang terbaik. Jangan hanya mengejar selempangnya aja. Karena menurut saya pribadi, kalau kita hanya mengejar selempangnya, semua orang bisa dapat. Beli pun bisa, buat pun bisa. Nah, tapi yang seperti Eri bilang tadi, perjuangannya itu yang berat. Untuk mendapatnya itu berat, amanahnya itu berat kalau udah kita pakai. Karena apa? Orang akan bukan memandang selempangnya aja, tapi bagaimana kita bersikap akan dinilai sama orang. Nah, kenapa passion itu yang penting? Itu yang pertama. Nah, yang passion yang kedua tuh, itu akan mudah kita temui dan memiliki passion pada bidang atau aktivitas tertentu yang akan menjadi branding kita. Nah ini kalau di Duta Inspirasi pasti menginspirasi seperti kakak sebagai Duta Inspirasi, berarti memang tujuan abang-abang kakak ikut itu udah jelas, mau menginspirasi banyak orang. Nah itu sama aja kayak passion juga itu di bidang itu. Kalau di Roy kan Duta Pariwisata, berarti Roy harus memperkenalkan ke orang banyak. Pariwisata yang ada di Indonesia tuh banyak.
dan yang menjadi sorotan dari mancanegara, bahkan yang viral kemarin itu yang sempat dari tante kita yang dari Jerman itu kan datang kemarin tuh berlibur dia ke Indonesia gitu. Nah itu kan jadi ini juga gitu. Nah terus ini satu pertanyaan. Nah misalnya kalau kita belum mendalami passion ini gitu dan tidak ada pilihan lain kecuali menemukan passion sendiri, itu kita dituntut untuk mencari tahu gimana sih, bidang apa sih, apa yang kita benar-benar ini. Contoh, Roy kan itu di CV yang Kak Nabila bacakan tadi, itu di situ ada tertulis, bukan tertulis, sebagai Ketua Media dan IT Gerakan Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan itu kabupaten. Nah, jadi Roy di Kabupaten Sulawesi Selatan bersama 5 orang lagi, karena di Kabupaten Sulawesi Selatan itu ada 7 kecamatan. Nah, dari masing-masing 7 kecamatan itu Roy kumpulkan jadi satu titik untuk mendirikan sebuah organisasi. Nah, organisasi yang Roy didirikan itu adalah Gerakan Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan. Itu organisasi yang Roy dirikan pertama kali ketika Roy setelah mengikuti duta-duta ini. Karena Roy tahu pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan itu masih minim. Makanya Roy mendirikan sebuah organisasi ini. Dan alhamdulillah organisasi ini akan berusia baru 2 tahun di tanggal 24 Juni besok. Itu baru 2 tahun. Nah, jadi pertanyaannya, satu, ketika kita masih kecil, mempunyai mindset ke sana, kan tidak merugikan orang lain. Justru kita membantu orang lain. Karena pendidikan ini faktor penting nih dalam kehidupan. Katakanlah orang-orang di luar sana yang nggak bisa menikmati pendidikan seperti kita-kita nih, abang-abang, kakak-kakak. Orang-orang sana bukannya nggak mau, mereka mau. Cuman keterbatasan tadi. Nah, itulah tujuan pertama. Nah, itu salah satu passion Roy juga di bidang pendidikan. Kenapa? Itu juga salah satu jurusan yang Roy ambil di teknologi pendidikan. Karena nanti kita perkembangan zaman, kita pasti akan tahu bagaimana pendidikan ini. Katakanlah awal COVID dulu, mungkin kita pendidikan secara tatap muka, secara langsung. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita dituntut untuk bersosial media melalui virtual, seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah kan kalau misalnya kita laksanakan secara langsung, kan seru nih, terbang kita naik pesawat sekali lagi. Nah, kita ketemu. Nah, tapi dengan keadaannya sekarang berarti kita bisa ini memanfaatkan teknologi. Nah, kita tidak ketinggalan zaman. Nah, itu salah satunya juga. Yang keempat ada orang akan percaya pada orang-orang yang memiliki antusiasme tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memble atau pesimis. Nah, bagaimana pula orang lain akan percaya dengan diri kita jika diri kita sendiri tidak percaya dengan apa yang kita jalankan. Nah, ini passion ini yang paling penting. Kadang dia udah jelas passion dia di sana, tapi dia nggak yakin, dia nggak percaya dengan diri dia. Istilahnya, dia pandai makan pakai sendok nih. Katakanlah dia biasa makan pakai sendok, cuman dia sebenarnya bisa makan pakai tangan. Dan dia tuh lebih beradab ketika makan pakai tangan. Ini sebuah contoh ya, bang-bang, kakak-kakak. Cuman karena dia gengsi nih, karena dia nggak percaya diri kalau dia tuh bagus kalau makan pakai tangan, dia tetap pakai sendok. Meskipun orang lain itu menilai dia, sok ini banget nih, sok anak kota banget, padahal dulu asalnya dari desa, kayak gitu. Next slide, Kak. Nah, yang kedua ada integritas. Next, Kak. Nah, integritas ini menurut abang saya nih, abang Roy, Bang Henry Cloud, menjelaskan. Ketika berbicara tentang integritas, kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, yang terpadu, dan seluruh bagian dari diri kita yang berlainan bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai rancangan. Nah, ini tadi lebih mengarah ketika kita udah ini, udah inilah contoh di kecilnya kayak Roy duta genre. Berarti Roy ini udah menjelaskan tentang apa sih genre gitu. Dan tupoksi genre itu apa gitu. Yang harus Roy pahami tentang genre itu apa, yang harus Roy sebarkan ke generasi remaja itu apa. Nah, itu Roy harus tahu dulu. Harus menjadi siapa Roy dulu gitu. Kalau Roy duta pariwisata, berarti Roy harus memahami pariwisata ini dari seluk-beluknya. Dari hal terkecil itu Roy harus paham. Nah, sama halnya kayak abang-abang kakak-kakak, duta inspirasi. Berarti ya abang-abang kakak-kakak harus tahu dulu dong, harus mendalami duta inspirasi ini. Gitu. Apa sih yang menjadi tujuan awalnya duta inspirasi ini? Dan maksud dan tujuan dari duta inspirasi ini apa? Abang-abang kakak-kakak harus tahu itu juga. Nah,
Kalau udah tahu itu, baru kita bisa nih dikatakan sebagai duta yang sebenar-benarnya duta. Karena ada nih duta yang cuma kawi-kawi doang. Temennya ikut duta ini, dia ikut. Cuman menu-menuin profil Instagram tuh, kayak profil Instagram Roy itu, kalau kakak dan abang-abang ada yang follow, pasti tahu tuh. Itu sebenarnya bukan bukan Roy menu-menuin itu, menuin profil. Cuman memang Roy hobinya membranding Instagram gitu. Setelah membranding diri, Roy membranding Instagram juga gitu. Next, Kak. Nah, nih, berbicara tentang branding, itu kan sama kayak keahlian kita juga tuh, dan kualitas dalam diri kita juga. Nah, di situ orang-orang bakalan nilai nih, kalau kita udah membranding, contoh kecil. Ray mau nanya dulu deh ke abang-abang dan kakak-kakak yang mau jawab, mungkin boleh langsung aja, mungkin di room chat boleh juga. Kan kita baru ketemu ini nih, kita baru ketemu ini ya, jujur. Atau ada yang udah ketemu Ray sebelumnya, ayo jujur. Kalau Ray Kiyoshi mungkin udah ketemu lah ya, kalau Ray Kanala yang kayak gini belum mungkin ya. Semoga kita dipertemukan nanti ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, pertanyaan satu. Menurut abang-abang dan kakak-kakak yang hadir sekarang ini, Roy ini menurut abang-abang dan kakak-kakak ini pandai nggak sih berbicara di depan umum? Dan bagaimana sih kualitasnya gitu? Coba dong kasih pendapat gitu. Siapapun, Kak Nabila, bantu Kak Nabila. Nggak tahu ada yang mau ngomong sama Roy kan? Kapan lagi kenalan? Kalau ada yang mau ini bisa raise hand. Banyak yang resen. Ada Kak Uli, dipersilakan Kak Gabun dulu ya mungkin. Kak Gabun nih, mulai, ayo. Oke, terima kasih Kak Nabila atas kesempatannya. Halo Kak Roy, salam kenal. Aku Gabun dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hai. Menurut aku pribadi, first impression aku ke Kak Roy itu pandai banget dalam public speaking ya. Terus juga dari ngomongnya juga, dari tata cara bicaranya terstruktur dan tidak tergesa-gesa, dan intonasinya dan nada pemilihan saat presentasi, saat penyampaiannya itu lugas dan juga sangat dipahami. Seperti itu Kak Roy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Gabun. Kak Gabun ya? Iya Kak. Oh, ini mau nanya dulu ke Kak Gabun nih. Ray mau nanya dulu. Ini kan di sini ada nih tertulis kayak duta 4, duta berapa, duta 3, atau duta berapa tadi itu. Itu tuh maksudnya apa ya, abang-abang kakak-kakak? Emang duta keempat atau gimana ya? Ini semuanya rata-rata 4 kayaknya. Gimana Iya Abang Kak, Gabun? Mungkin karena, boleh bantu. karena kita kan di Duta Inspirasi itu ada batch Kak. Nah, kebetulan di angkatan kita ini, di angkatan Gabun itu di batch 4, jadi dinamakan Duta 4 atau Duta Inspirasi Indonesia batch 4. Seperti itu Kak Roy. Oh, berarti dia batch per batch ya gitu. Iya Kak Roy. Oh, Dengan gitu. jargonnya 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Nah, mantap. Makasih Bang Gabun dari NTB. Sama-sama Kak Roy. Nah, ada lagi tuh Kak. Baik, terima kasih Kak Gabun. Baik, lanjut ke Kak Uli dari Kalteng. Dipersilakan Kak Uli. Halo Kak Roy. Halo Kak. Kak Uli. Uli Kak. Uli. Jadi Kak, kalau menurut saya pribadi ya Kak, pembawaan Kakak tuh sangat mudah dimengerti, terus juga enjoy gitu Kak jadi bawaannya. Biasanya kan Kak kalau misalnya orang berbicara itu Kak, kalau misalnya dia omongannya kayak berbelit-belit, itu otomatis bakal susah kan Kak. Nah, kalau dari pemahaman saya dari awal sampai saat ini, pembawaan Kak Roy itu tuh memang kayak kata-katanya itu tersusun rapi gitu Kak. Jadi mudah juga dipahami. Terus pembawaannya santai. Jadi buat kami yang mendengarkan juga ikutan enjoy juga gitu Kak. Itu sih Kak. Terima kasih Kak Uli. Satu lagi tuh Kak. Baik, terima kasih Kak Uli atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke Kak Fauzia. Dipersilakan Kak Fauzia. Halo, apakah suaraku kedengaran Kak? Kedengeran Kak. Kedengaran. Oke, makasih buat Kak Nabila sudah memberikan kesempatan buat aku. Kalau dari aku sendiri memandang Kak Roy, yang pastinya orangnya fleksibel, santai, dan yang penting informasinya itu tersampaikan gitu ke audiens. Jadi kayak bukan artinya antara guru ke
muridnya, tapi antara teman gitu. Jadi kita sesama teman, dan dari hal tersebut jadi informasinya mudah dicerna dan mudah tersampaikan gitu ke audiens. Dan yang pastinya pembawaannya itu selalu senyum, dan aku rasa senyum itu adalah salah satu trik untuk kita bisa menarik audiens untuk bisa selalu memperhatikan gitu materinya. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Roy dan terima kasih Kak Nabila. Baik, terima kasih Fauzia. Oke, bisa lanjut Kak Roy atau gimana? Bisa. Lanjut aja ya, Kak. Oke, lanjut Kak Roy, dipersilakan. Makasih ya Bang Gabun, Kak Uli, sama Kak Fauzia. Nah, jadi ini tadi menarik apa yang disampaikan sama Kak Fauzia tadi tentang senyum ya. Saya gini ya, Kak. Roy dulu tuh orangnya nggak suka senyum. Jujur, Roy nggak suka senyum. Cuman setelah Roy pikir-pikir nih, kan namanya anak kecil beranjak ke remaja ke remaja awal, remaja akhir gitu kan, menuju remaja dewasa. Nah itu Roy berpikirnya gini, ketika Roy contoh kecil ngambek aja nih, nyampeinnya ngambek, nggak akan orang tertarik. Jangankan abang-abang kakak, mungkin itulah salah satu faktor Roy nggak dapat ayang dari dulu sampai sekarang. Tapi bukan itu. Nah, tapi karena Roy suka senyum ini gitu. Roy ini berawalnya dulu karena Roy ditegur sama wakil kesiswaan di MAN dulu. Waktu kelas 11 awal ikut duta genre. Nah, di duta genre itu Kak, sedikit informasinya, itu semua itu dinilai dari gimana kita menunjukkan siapa kita, terus gimana gestur kita gitu. Kalau kita nggak suka senyum ya siapa yang mau nilai kita, siapa yang mau sama kita gitu, siapa yang akan tertarik menunjuk kita sebagai duta gitu. Nah jadi Roy itu ngambok, ada yang ngambok itu bahasa Minang, ngambekan gitu. Nah, jadi Roy itu dulu nggak suka senyum kayak gini, nggak suka nampak gigi gini. Roy dulu paling senyum mentok kayak gini, itu dulu. Nah cuman setelah Roy pelajari, Roy cari tahu, ternyata senyum nampak gigi itu luar biasa loh gitu. Luar biasa loh, orang-orang tertariknya gimana? Orang yang nggak kenal sekalipun, ketika kita senyum ke orang itu, orang yang nggak kenal nih, pasti orang itu ikutan senyum meskipun dia nggak kenal sama kita, pasti. Nah itu salah satunya Kak Fauzia. Oke Kak Nabila, next slide Kak. Mungkin masih sedikit lagi Kak, sebentar lagi kok abang kakak, nggak banyak Roy bawa materi. Kak Nabila, mana nih Kak Nabila? Selingkuh Kak Nabila? Udah. Makasih Kak Nabila. Kok udah terima kasih? Terakhir lagi. Belum lagi Kak. Sabar Kak. Iya, sebentar lagi selesai kok. Tenang lah. Kakak ini buru-buru ya. Oke, yang terakhir tuh materi terakhir karena udah kebuka nih cokinya sama Kak Nabila nih. Udah mau terakhir mah dilanjutin. Oke. Nah, yang ketiga itu yang terakhir, mungkin materi terakhir itu mengenai keahlian dan kualitas tadi. Nah, ini faktor ketiga yang mempengaruhi personal branding abang-abang kakak, terutama kayak Ray sendiri itu, keahlian dan kualitas inilah yang paling ditonjolkan terlebih dahulu. Gitu. Karena jika kita ingin memiliki personal branding yang kuat, jangan lupakan faktor keahlian dan kualitas ini. Kemanapun pergi yang akan dinilai adalah kualitas kita. bener tuh Bang siapa nih? Bang Ali dari Sulut. Biar di skip biar cepet. Ini kan Nabila curang nih, di skip ya. Canda Kak. Nah, terus karena ini apa namanya? Kualitas dan keahlian ini mutlak nih. Dari masing-masing kita ini pasti punya keahlian khusus. Kualitas yang kita miliki masing-masing ini pasti ada. Contoh dari Kak Fauzia, Kak Uli, dan Bang Gabun itu kan memiliki potensi masing-masing. Potensi itu kan keahlian ya. Nah, di situ pasti dari masing-masing abang dan kakak ini pasti saling menunjukkan potensinya masing-masing. Nah, itu yang membedakannya tadi. Nah, berarti secara tidak langsung ketika kita berhasil menunjukkan keahlian dan kualitas kita, berarti kita udah berhasil nih membranding diri gitu. Meskipun brandingan kita ya sama ya Kak, abang-abang. Mungkin rambutnya Bang Gabun sama rambut Roy mungkin masih gagahan rambut Bang Gabun. Tuh, tengoklah senyumnya. Nah, tuh. Roy aja masih kalah nih. Nah, masih kalah. Nah, next, jangan sampai ketika orang sudah mengenal kita nih, tapi kita sendiri belum sepenuhnya siap untuk melayani mereka. Ini seperti keadaan Ray sekarang. Mereka kan dibilang udah
membranding diri kayaknya sih kalau menurut Roy udah. Tapi kalau menurut orang lain yang menilai nggak tahu gitu. Nah, tapi ketika Roy udah dituntut untuk berbicara speak up kayak gini, berarti orang udah percaya karena dengan Roy, karena Roy udah membranding diri. Berarti Roy udah dapat kepercayaan dari orang untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, jangan sampai nih ibarat kita udah menyuguhkan kopi nih kepada tamu, kopinya itu kita tunggu dingin dulu baru kita minum. Jangan. Cukup dia aja yang dingin ke kita. Kopinya jangan. Canda. Aduh. Ini bucin ya, Nak. Aduh. Maaf Kakak, aku bucin. Nah, yang kedua, jadilah ahli dalam satu bidang yang sesuai dengan passion kita, passion Anda atau passion kita. Nah, ini tadi, ahli dalam satu bidang itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau ahli dalam segala bidang, luar biasa keren. Karena apa? Kita mungkin abang-abang dan kakak-kakak mau disebut umur 17 tahunan dulu lah ya. Kita sama-sama 17 tahun lah. Anggap aja gitu dulu, 17 tahun muda. Pasti memiliki impian dan pencapaian yang sangat luar biasa terlebih dahulu. Sebelum menuju jenjang keseriusan dengan ayang masing-masing. Pasti tuh. Contoh kecil aja Roy. Roy aja nggak punya ayang, biasa aja. Nah pasti punya impian dong. Impiannya tuh dalam target 1 tahun, aku harus ini loh. Target 1 tahun ini aku harus ini gitu kan. Berarti kita harus menetapkan diri dulu, menetapkan pilihan lah istilahnya. Pilihan kita mau lanjut atau putus atau terus gitu kan. Kayak Bang Judika nyiptain lagu. Putus atau terus. Nah, pokoknya antara itu. Nah, jadi kalau ini ada sedikit saran dari Roy, ini Roy kutip di sana tuh. Ada tulisan saran saya. Nah, itu bukan berarti Roy lebih besar dari abang-abang kakak-kakak ya. Ini karena lebih ke universal, jadi Roy sampaikan di sana dengan kata saya. Saran saya, kembangkan diri Anda terus-menerus. Nah, ini kenapa? Biar orang lain menganggap kita maruk, tahu ya kakak abang. Maruk tahu? Maruk itu semuanya mau diambil. Maruk tuh kayak ini loh, kayak egois. Misalnya kayak Roy ya, contoh kayak Roy. Roy duta genre ya, duta pariwisata ya, duta kesehatan ya. Kan itu maruk tuh. Semua duta mau diambil. Duta sampo yang belum kan. Nah, itu maruk tuh. Cuman maruknya itu dalam konteks apa dulu gitu. Kalau Roy bisa mendalami passion itu, ahli dalam bidang itu, kenapa enggak? Nah, kan bisa di sana tuh, bisa dikaitkan ke sana. Itu. Nah, meskipun kita sekarang ini sudah merasa ahli nih, kayak Roy sendiri udah merasa ahli dalam bidang menyampaikan materi kayak gini, sebenarnya Roy masih butuh belajar gitu. Masih butuh komentar dari abang-abang dan kakak-kakak gitu. Makanya tadi Roy lemparkan kembali. Apa sih penilaian pertama dari abang-abang kakak-kakak mengenai Roy setelah pertama kali ini gitu. Kita ketemu kan. Nah, itu pun virtual. Kalau langsung mungkin Roy nggak kayak gini. Kalau langsung mungkin Roy agak-agak malu lah gitu. Atau malu-malu kucing atau gimana lah gitu. Apalagi karena ada Kak Nabilanya. Canda Kak Nabila. Nah, itu. Tapi percaya nih abang-abang kakak-kakak, ilmu yang harus tetap ada pada diri kita tuh harus kita gali. Duta yang harus yang apa namanya yang udah kita bawa tuh bukan berarti kita udah hebat di sana, udah stuck di sana. Masih banyak kok orang-orang hebat, para ahli di luar sana yang dia udah menciptakan satu buah penemuan, dia masih belajar terus dari penemuan itu gitu. Nah, berarti secara nggak langsung orang hebat aja masih mau belajar. Lah kita siapa? Kita siapa gitu. Nah, kalau kita nggak mau belajar, lah siapa yang mengajarin? Orang juga malas gitu kan. Kak, mohon maaf. Ya, siap. Siap, Kak. Ya, makasih, Kak. Iya, Kak, aman, Kak, sip. Orang bentar lagi selesai kok. Nah, itu terus kalau kita udah menggali potensi, menggali ahli, terus mencari tahu keahlian kita, kualitas kita juga harus butuh inovasi juga. Contoh, kayak Ray sekarang menyampaikan kedutaan inspirasi kayak gini nih dengan candaan ayang atau gimana karena keadaan dan situasi. Nah, berarti besok mana tahu dari abang-abang kakak ini ikut duta yang lain juga. Dan ternyata kita ketemu di sana juga dengan menyampaikan materi yang sama. Kalau Ray menyampaikan materi yang sama dengan gestur yang sama, pasti kakak-kakak dan abang-abang bakalan bosan kan? Nah, itu harus butuh inovasi lagi, kreasi yang baru gitu.
Nah, yang terakhir nih, mungkin abang-abang dan kakak-kakak bisa baca sendiri deh yang terakhir tuh. Apa tuh? Ayo, abang-abang dan kakak-kakak tuh. Itu buat abang-abang dan kakak-kakak tuh. Itu mungkin kalau yang poin terakhir itu kan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membangun personal brand. Tadi kan udah ke atas tuh. Itu sebenarnya kalau abang-abang dan kakak-kakak fokus, itu seharusnya nggak perlu ditulis lagi gitu. Cuman karena Roy orangnya iseng, ya Roy mau jadi nulis-nulis kayak gitu. Nah, slide terakhir, boleh ditunjukkan foto orang jeleknya, Kak? Tada, terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin kalau masih ada waktu mau nanya, ya silahkan. Kalau dibolehkan sama Kak Nabila ya, tapi kalau nggak dibolehkan ya gimana lagi kan? Karena kan kita butuh butuh waktu istirahat juga ya mungkin gitu. Cuman ya nggak tahu, mana tahu ada dari abang-abang dan kakak-kakak mau nanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Kembali ke Kak Nabila. Baik, terima kasih Kak Roy, keren banget. Ayang ya Kak ya, diibaratkan menjadi ayang ya, jadi intinya ya. Iya, Ayang. Oke, mengingat waktu nih udah banyak banget yang ya. Karena kita mengingat waktu nih guys, udah terlalu malam. Tadi yang duluan pertama menunjuk itu dari Kak Duta 4 NTT, Kak Claudio, dipersilakan. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Yang pertama aku mau bilang makasih banyak untuk Kak Roy untuk materinya yang luar biasa, dan aku tertarik banget buat aku mau sedikit cerita tentang perjalanan aku, boleh sedikit cerita ya Kak tentang perjalanan aku untuk membangun personal branding. Ketika aku umur 17 tahun, aku bekerja sebagai seorang penerjemah bahasa dan juga seorang pemandu wisata. Betul nyaman karena aku tuh anaknya nggak humble banget, tapi kan tuntutan pekerjaan aku betul-betul harus bisa membranding diri sebagai orang Indonesia banget yang harus humble, yang harus senyum every gitu, karena kita bakal ketemu orang-orang luar yang kita nggak kenal siapa dia gitu. Dan pada umur 18 aku bekerja sebagai seorang guru di penjara anak, di mana peralihannya itu betul-betul jauh dari seorang pemandu wisata, aku menjadi guru di penjara anak, di mana aku harus membangun branding baru lagi, di mana aku harus bisa mengerti situasi mereka yang tinggal di sana. Ketika aku umur 19, aku bekerja sebagai seorang penulis, di mana tidak terlalu penting bagi seorang penulis untuk membranding dirinya sebagai apa. Dan sekarang umur 20 tahun, aku bekerja sebagai seorang content creator, di mana penting sekali untuk kita membranding diri. Cara kita duduk, cara kita berbicara, itu bakal sangat dilihat orang, apalagi kita bekerja di media. Nah, tadi tuh aku sempat tertarik banget sama satu statement dari Kak Roy. Kenapa sih kita mau mengambil banyak gelar duta? Ini juga pertanyaan yang aku dapat. Kenapa aku pengen banget mengambil banyak gelar duta dari orang-orang sekitar aku? Aku sering menjawab bahwa sebenarnya dalam hidup ini aku punya yang namanya 3P. Passion, Purpose, dan Progress. Aku tahu di mana passion aku bisa berkembang, dan aku punya purpose. I want to dedicate myself to helping other gitu, dan progres akhirnya bisa dilihat bahwa tujuan hidup aku itu ya aku mau jadi berkat bagi orang-orang gitu. Dan perjalanan sebagai seorang duta itu dapat aku tarik ulur jika ingin membangun branding, dimulai dari 3H, head, heart, and hand. Dimulai dari head. Bagaimana seorang manusia itu berpikir? Karena bisa dibilang pikiran merupakan awal dari segalanya. Yang kedua adalah hati kita, di mana kita harus mempunyai compassion, kita harus mempunyai kerendahan hati untuk mau bekerja gitu. Dan yang ketiga adalah hand. Di sini saya melambangkan tangan sebagai bentuk perwujudan nyata dari kerja nyata yang akan saya lakukan gitu. Nah, Kak, saya mempunyai satu pertanyaan yang sebenarnya banyak sekali duta-duta itu ingin saya tanyakan. Haruskah kita menjadi fake atau palsu sometimes ketika kita membrand diri kita di Instagram dan juga hidup nyata? Karena ini yang saya buat, Kak. Dari perjalanan hidup saya selama beberapa tahun ini, pekerjaan-pekerjaan sudah saya buat, terkadang saya sering mengganti branding diri saya. Ketika saya bekerja di media, saya harus membrand diri saya sebagai orang media, bukan sebagai seorang duta. Karena orang-orang yang mau kerjasama tidak peduli siapa kamu. Mereka akan peduli bahwa kamu adalah orang media, bukan seorang duta. Nah,
penting sekali kita melakukan peralihan atau kita menjadi fake sometime untuk membuat personal branding diri kita agar dapat dilihat oleh banyak orang. Terima kasih, dan aku sangat bersyukur banget bisa bertemu sama Kak Roy hari ini. Dan coming soon, aku bakal tunggu Kak Roy datang ke NTT. Salam kenal, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Claudio. Keren banget ya, kayak speechless gitu. Oke, lanjut Kak Roy. Bisa dijawab pertanyaannya dari Kak Claudio. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi aku sampai merinding-merinding nih. Nggak kuat aku sebenarnya nahan pertanyaan abang-abang yang hebat seperti ini nih. Karena kayaknya ya nanti kalau misalnya jawabannya agak kurang ini nih, tolong diluruskan ya abang-abang, kakak-kakak. Jadi tadi Roy nangkapnya sih gini ya. Kalau nggak salah mohon diulang lagi. Pertanyaannya itu kalau dirangkum itu perlukah kita menukar ini personal branding ketika kita katakanlah di media kita harus beda dengan di aslinya kita beda gitu, Bang Claudio. Iya Kak, betul Kak pertanyaannya seperti itu. Nah, gitu. Tapi bagus juga seperti itu Bang Claudio. Sebenarnya gini ya, kalau namanya personal branding itu kan kembali ke diri masing-masing. Diri masing-masing itu dalam konteks gimana kita nyamannya nih. Kalau kita nyaman satu orang itu akan bertahan sama kita sampai berikut-berikutnya. Sampai ajal menjemput. Tapi kalau kita nggak nyaman sama satu orang itu, yakin dan percaya akan ada orang baru di belakang kita. Nah itu yang perlu diketahui oleh abang-abang dan kakak-kakak ini. Tapi kalau kita memiliki prinsip seperti yang disampaikan oleh Bang Claudio itu tadi, itu nggak ada salahnya. Itu namanya kita berpandai-pandai menempatkan diri pada tempatnya. Karena Roy juga orang media nih Bang. Roy kebetulan mendirikan sebuah organisasi, dan Roy lebih menetapkan diri bukan di ketua umumnya, tapi Roy lebih duduk di ketua bidang medianya. Karena Roy tahu belum sampai itu ilmu Roy gitu untuk menjadi ketua dalam organisasi. Nah, tapi sejauh ini yang Roy jalankan, Roy itu membranding memang dari satu tujuan. Jadi ketika aslinya Roy kayak gini, ketemulah kakak di media sosial Roy, nanti kita follow-followan, akan sama. Yang membedakan adalah ini. Ini aja. Ini yang membedakan. Nah, kenapa aku pakai ini? Karena lampu dari depan tuh terang banget, kakak, abang. Dia agak silau. Nah, makanya Roy pakai ini. Nah, itu. Tapi saran dari aku ya, Bang Claudio, kalau misalnya abang memiliki ini, menempatkan diri dengan personal branding yang berbeda, itu abang lebih ini aja deh, lebih fokuskan aja deh satu dulu gitu. Karena takutnya gini ya Bang, iya sih bener yang disampaikan oleh Bang tadi. Karena kalau orang yang peduli sama kita tuh bukan nanyakan siapa sih lo, gelar lo apa sih gitu. Bukan itu yang ditanyakan, tapi ketika kita berhasil aja kita menunjukkan branding yang ada aslinya kita. Karena takutnya tuh terjadi kayak gini. Ada tuh kalau nggak salah aku lihat di TikTok tuh. Oh, kata-katanya tuh kayak gini. Udah chatan di WA, ternyata pas ketemu asli beda. Nah itu, jangan sampai hal itu terjadi nanti, Bang. Karena itu yang menjadi permasalahan sekarang, kalau menurut Roy. Jangan sampai kita palsu. Palsunya gimana? Di asli, di realnya kita beda nih. Kenapa di sosial media kita ganteng, kita cantik banget? Iya sih, kita butuh filter. Ya butuh, cuma sewajarnya aja. Roy nggak mungkirin itu kok. Roy pakai filter juga. Gitu. Cuman ya sewajarnya aja, Bang. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti abang tetap dengan prinsip abang dengan menukar dua personal branding dalam berbeda tempat, nggak masalah juga, asalkan nanti abang lebih kalau ibarat bahasa orang sininya tuh tutup telinga aja ketika orang-orang tuh nggak suka sama abang. Nggak sukanya gimana? Karena ada nih Bang, misalnya abang punya kalau misalnya di sosial media abang fashion abang beda, pas di asli beda lagi. Ternyata orang itu mantau abang nih, stalking abang. Di asli abangnya itu kayak gini nih, potongan rambutnya panjang kayak gini atau pendek kayak gini. Kok di sosial media rambutnya panjang ya? Nanti bakal jadi bahan gunjingan atau bahan gibah. Nah itu berarti abang harus dituntut nanti untuk pura-pura nggak dengar.
bodo amat gitu aja. Nah, itu sih jawaban dari aku, Bang. Tapi kalau misalnya kurang lengkap, karena kita terbatas waktu juga nih, Bang, mungkin kita boleh lanjut di sosial media aja nanti. Kalau misalnya berkenan lah, nanti kita follow-followan gitu. Itu sih, Kak Nabila, itu sih jawabannya Bang Koldio. Mungkin sedikit membantu lah, sedikit ya, Bang. Sampai. Oke, baik. Terima kasih Kak Roy. Ya, mengingat waktu ini udah terlalu malam. Mungkin kalau misal kalian ingin bertanya, bisa kalian langsung follow IG-nya Kak Roy. Atau kalian chat WA ya, Kak ya. Oke, nggak berasa kita udah di akhir acara nih. Sebelum kita mengakhiri Zoom pada malam hari ini, kita ada oleh-oleh sama reward nih dari Duta Inspirasi buat Kak Roy Ekanala. Oke, PDD dipersilakan. Jadinya nggak bikin Terima kasih banyak segenap dari Duta Inspirasi Indonesia. Semoga dengan adanya ini kita terbangun chemistry yang lebih baik, dan semoga dari abang-abang dan kakak-kakak kedepannya dipermudah lagi, dan semoga apa yang menjadi tujuan lebih lebih terarah lagi dan sesuai dengan tupoksi yang akan abang dan kakak-kakak jalankan ketika kakak-kakak sudah menjabat dan mendapatkan amanah tersebut. Pesan Roy 1, tetap rendah hati, siapapun itu, tegur sapalah, karena kita sebagai duta, kita sebagai role modelnya, dan kita sebagai contohnya. Itu sih, terima kasih Duta Inspirasi Indonesia yang sudah mempercayakan Roy menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Roy atas kesempatannya udah bersedia menjadi pemateri pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas anak duta yang udah hadir pada coaching pada malam hari ini, dan Kak Roy terima kasih banyak atas pemateri dalam coaching hari ini. Mungkin nanti kita follow ya Kak Roy ya. Karena aku banyak banget nih kayaknya mau nanya ke Kak Roy. Oke, baik. Terima kasih. Aku kembalikan kepada PDD dan VPD kalau misalnya ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Aku mau ngucapin sedikit nih kakak-kakak dan abang-abang. Terima kasih udah mempercayakan ini kepada Roy untuk memberikan materi ini. Dan semoga nanti kalau misalnya kita bertemu di lain waktu, kita akan ngobrol lagi. Tapi kalau misalnya kita terkendala jarak dan waktu, mungkin kita bisa melalui sosial media. Itu sih penyampaian dari aku. Terima kasih banyak yang udah mempercayakan hal ini kepada Roy. Semoga abang-abang dan kakak-kakak ini dapat menjadi acuan lah gitu ke depannya sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Terima kasih. Izin live ya abang-abang dan kakak. Kak Roy, sebelum live boleh itu nggak Kak? Ikut dokumentasi dulu di akhir sama teman-teman lainnya. Oke, boleh. Oke, teman-teman aku izin buat dokumentasi ya. Silakan buat teman-teman yang masih belum on cam, bisa on cam dulu nih. Di slide 2 sama 3 masih banyak yang belum on cam. Oke, aku SS dari slide 1 dulu ya, sambil menunggu slide 2 sama 3 on cam. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, senyum. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you, Kak. Abang-abang kakak-kakak semuanya, aku izin live ya. Terima kasih udah mau dengerin curhatan Roy tentang Ayang yang belum punya Ayang tadi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak Kak Roy. Terima kasih banyak Kak Roy. Terima kasih Kak.